Ya pemirsa, sejak pagi tadi terjadi bentrok antara TNI dan Polri di wilayah Batu Raja, Ogan Komering Ilir, Ulu, Sumatera Selatan, dan puluhan prajurit TNI menyerang Polres Oku dan melakukan pembakaran serta perusakan. Kita telah terhubung dengan Kapus PN TNI Laksda Iskandar Sitompul. Selamat siang Pak Iskandar. Selamat siang Pak Iskandar. Mbak Naomi, selamat siang. Oke, Pak Iskandar, boleh diceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya yang terjadi di Batu Raja pagi tadi, Pak? Jadi seperti ini Mas ya. Jadi pertama ya kita sayangkan kejadian ini ya. Kita sayangkan kejadian ini. Namun perlu kita ketahui apa sih penyebabnya ya kan. Jadi yang lalu itu ada kejadian ya. Ini Batalion Armet 15 itu anggotanya ditembak dan meninggal ya atas nama Pratu Heru Octavianus. Nah terus yang nembak itu Brigadir Wijaya, anggota Polres tersebut. Setelah kurang lebih 40 harian ini ya, 2 bulan ini, teman-temannya anggota batalion tersebut mendatangi tadi pagi 8.25 ya, jam 8.25 mendatangi Polres, ingin menanyakan bagaimana masalah hukum dari Brigadir Wijaya tersebut. Nah, pada saat ke sana, ini menurut info dan data yang kita terima, mungkin dialognya tidak baik atau kurang enak, kurang mesra dan sebagainya. Namanya SP The Corps dari anggota batalion Armet 15, di mana anggotanya meninggal beberapa waktu yang lalu. Akhirnya mereka marah, jadilah keributan dan kejadian yang seperti dikatakan tadi, ada pembakaran dari Polres. Ini dilakukan oleh beberapa puluh orang. Sampai sekarang semua aksi sudah bisa diredam. Komandan batalionnya, Letkol Irfan, Komandan Pomdam, Dandim, semuanya sudah menarik pasukan ini atau batalion ini ke kesatrian masing-masing. Sementara mereka dilarang untuk keluar dari kesatrian di bawah pengawasan ketat dari Pom Dam yang ada di sana. Ini demikian yang mungkin sementara yang bisa kami sampaikan kepada TV One dan seluruh masyarakat yang mendengarkan berita ini. Demikian. Lalu apa yang akan dilakukan pada anggota Anda yang terlibat dalam bentrok ini, Pak Iskandar? Ya, tentunya kita itu kan minta ya mungkin yang keseimbangan gitu ya. Mungkin anggota polisi tadi Brigadir Wijaya yang nembak dan meninggal, ya tentunya diberi sanksi juga setimpal perbuatannya. Dan anggota TNI, Panglima TNI dengan tegas selalu mengatakan tidak ada yang kebal hukum anggota TNI, dan kita akan memberi sanksi sesuai dengan perbuatannya, ya, kepatutan apa atau pelanggaran apa yang dia lakukan, itu akan diberi sanksi. Tidak ada toleransi sama sekali, demikian. Baik Pak Iskandar, sudah ada komunikasi sejauh ini dengan Mabes Polri? Ya, jadi dengan Mabes Polri dan juga tadi Menko Polhukam agar TNI dan Polri meredam diri, menahan diri. Kasus ini harus diselesaikan dengan baik. Kalau misalnya memang harus melalui hukum, dengan hukum. Kalau bisa dengan kekeluargaan, demikian Pak. Jadi Kapolri dengan Panglima TNI tadi sudah ada berkoordinasi. Dan semua harus menahan diri sesuai dengan instruksi dari Menko Polhukam, demikian. Situasi sendiri di tempat kejadian saat ini Situasi sendiri sekarang di sana sudah kondusif. Seluruh pasukan batalion tadi sudah ditarik kembali semua ke kesatriannya dan sekarang sedang memadamkan api bersama-sama semuanya dengan masyarakat di sana. Ada mobil pemadam kebakaran dan sebagainya demikian Pak. Baik, Anda tadi di awal menyebutkan bahwa ada ketegangan seperti itu, pertengkaran di awal antara anggota Anda dengan dari anggota polisi seperti itu yang berakibat atau berujung pada pembunuhan atau tewasnya anggota polisi seperti itu. Anda mengetahui motif apa sebelumnya yang terjadi seperti itu Pak Iskandar? Jadi data yang kami terima itu ini masalah lalu lintas ya. Jadi pada saat di daerah tersebut si anggota TNI dengan berpakaian preman ya melintas di jalan, mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan dengan saudara kita polisi, dan saudara polisi kita ini langsung menembak
meninggal orangnya. Itu asal muasalnya demikian, Pak. Saya mau konfirmasi Pak Iskandar, sesuatu yang tidak mengenakan adalah benarkah anggota TNI yang pada saat itu terlibat memang melakukan pelanggaran lalu lintas kemudian ditegur atau di stop oleh anggota kepolisian? Tidak, data sampai saat ini kami tidak menerima seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang kami juga sampai sekarang data lengkapnya penyebabnya apa kami belum mengetahuinya. Namun yang pasti ada pertengkaran pada saat di jalan raya demikian. Jika melihat dari foto atau ada gambar di sana, melihat banyaknya anggota TNI yang menuju ke Polres itu, terlihat begitu terencana seperti itu Pak Iskandar, dan juga mungkinkah itu memang suatu penyergapan seperti itu? Oh tidak. Jadi data yang kami terima, mereka ingin menanyakan sebenarnya, yang membunuh anggota batalion tersebut atau yang menembak, itu bagaimana sih sebenarnya kasus hukumnya, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Karena ada kesan ini Mbak ya, tanda petik ada kesan, kok tidak ada titik terang begitu, sehingga yang namanya prajurit, SPD Korpsnya begitu tinggi, anggota batalion mungkin tidak mendapat penjelasan yang mengenakan, jadinya seperti ini. Mungkin itu data yang kami terima dari lapangan. Oke, data-data dari lapangan yang kami terima juga satu kantor Polres Ogan Komering ini dibakar. Ada korban luka dan korban jiwa Pak sampai sejauh ini? Tidak ada. Jadi dari lapangan tidak ada korban jiwa, tidak ada sama sekali. Hanya korban dari rumah, Polres bangunan. Dan juga mungkin ada beberapa sepeda motor ya, mungkin kalau tidak salah di sana itu. Ya baik, terima kasih Bapak Iskandar Sitompul telah bergabung bersama kami ya. Kita himbau semua TNI yang ada di daerah sana agar sesuai dengan instruksi Menko Polhukam dan Panglima TNI harus menahan diri semuanya. Ini kita sampaikan kepada seluruh prajurit di sana dan juga saudara kita polisi demikian.